selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pembelajaran 5 dan 6. Mata pelajaran tematik subtema 1 buku D. Nah, sekarang buka bukunya halaman 25. Di sini kita akan belajar IPS, mencari informasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, suatu kegiatan ekonomi terkait dengan beberapa jenis pekerjaan tertentu. Misalnya, kegiatan ekonomi berupa usaha rumah makan. Jenis-jenis pekerjaan yang mendukung kegiatan ekonomi tersebut antara lain pramusaji, kasir, dan juru masak atau koki. Oke, kita akan kembali ke kegiatan ekonomi, dibedakan menjadi 3 tadi. Yang pertama itu kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa, ya. Lalu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu penyalur hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu yang ketiga ya, kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi itu suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghabiskan nilai jual barang dan jasa sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ya, buka halaman 26. Nah, di sini ada gambar. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut ya. Nah, yang pertama ini ada di perkebunan pisang. Nah, di perkebunan pisang ini merupakan kegiatan distribusi, kegiatan produksi ya, kegiatan produksi atau kegiatan distribusi atau konsumen ya. Oke, apa tadi kegiatan produksi? Kegiatan produksi itu kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Nah, ini yang menghasilkan barang maupun jasa terdapat di perkebunan pisang ini ya. Lalu ke kegiatan distribusi ya, menyalurkan hasil dari produksi yang berupa barang dan jasa ya. Nah, ini dari produsen menuju ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lalu setelah itu dijuallah di pasar-pasar. Setelah dijual di pasar-pasar ya, dibeli oleh konsumen. Nah, dikonsumsilah oleh konsumen. Apa tadi konsumsi? Konsumsi itu suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghabiskan nilai jual barang dan jasa sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oke, selanjutnya buka halaman 27. Di sini kita akan belajar SBDP menggambar 3 dimensi ya. Apa itu menggambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi itu adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contohnya bisa kalian lihat di bukunya halaman 27. Ini merupakan ya contoh-contoh gambar 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini ada kubus ya. Kubus ada panjang, lebar, dan tinggi. Balok ya. Ini merupakan gambar 3 dimensi. Lalu prisma, limas, tabung, dan kerucut. Nah, di sini gambar bangun-bangun ya. Sekarang di sini ada contoh gambar secara langsung dengan bentuk 3 dimensi ya. Misalkan gambar 3 dimensi ini pemandangan gedung bertingkat. Nah, pemandangan gedung bertingkat ya, ini. Gelas bisa juga, kotak tisu bisa juga, ataupun gambar benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada gambar contoh gambar rumah. Nah, gambar rumah ini termasuk gambar 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke, selanjutnya masuki pembelajaran 6. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, menilai sifat tokoh dalam cerita. Menilai sikap tokoh dalam cerita. Nah, bagaimana ya cara menilai sikap tokoh dalam cerita? Yang pertama ya, baca cerita tersebut terlebih dahulu ya. Jadi kita baca ceritanya ya.
dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, baca apa saja yang dilakukan tokoh tersebut. Nah, apa saja kira-kira yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga, bedakan apakah baik atau jahat yang dilakukan tokoh tersebut. Misalkan tokohnya ada 3, ya. Nah, di ketiga tokoh ini pasti ada yang bersifat baik, jahat, ya, dan jujur misalkan. Nah, bedakan kalian. Lalu yang keempat simpulkan sifat tokoh tersebut. Nah, yang namanya sifat itu berbeda-beda ya. Jadi kalian simpulkan sifat, ada berapa sifat tokoh di dalam ini. Misalkan tokohnya ada 4. Nah, kalian simpulkan sifat yang A seperti apa, sifat yang B seperti apa, ya, yang C seperti apa, dan D seperti apa, itu kalian simpulkan. Nah, misalkan di sini ada contoh cerita si kancil dan si kerbau, ya, sudah terbaca ya, cerita si kancil dan si kerbau. Nah, di dalam cerita si kancil dan si kerbau ini, ya, itu ada 3 tokoh, ya. Tokohnya yaitu kancil, Pak Tani, dan kerbau, ya. Kalau kancil memiliki watak pekerja keras, selalu bersemangat dalam bekerja, ya. Kalau Pak Tani ya ini orang yang memiliki sawah tersebut, ya. Kerbau memiliki watak yang sombong, ya. Walaupun perkataan kerbau itu ada benarnya, tetapi kerbau ini memiliki watak yang sombong. Oke, selanjutnya ke halaman 32, mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dan nilai-nilai Pancasila. Nah, salah satu contoh nilai Pancasila adalah sikap bekerja keras, ya. Manusia bekerja keras untuk berkarya dari memenuhi keperluan hidupnya, ya. Selain bekerja juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kita untuk kemajuan bangsa negara, ya. Nah, di sini ada beberapa soal, ya. Mengapa bekerja dapat dikatakan sebagai bukti pengabdian kita terhadap kemajuan bangsa dan negara? Mengapa bekerja dapat dikatakan sebagai bukti pengabdian kita terhadap kemajuan bangsa negara? Karena bekerja itu termasuk ke dalam bidang ekonomi dan membantu negara untuk memajukan angka perekonomian. Maka dari itu bekerja termasuk terhadap kemajuan bangsa dan negara. Nah, untuk itu jawaban dari soal pertama, ya. Untuk soal selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, ya, itu merupakan tugas untuk kalian di rumah, ya, diisi, ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher hari ini. Semoga apa yang teacher sampaikan bisa bermanfaat. Selamat pagi.